Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yasmin Radian Saputri. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai himpunan atau set yang berada di dalam mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara. Sebelumnya kita pernah mengenal apa sih himpunan itu, seperti apa, kita pernah tahu kan ya. Sekarang saya akan mengingatkan kembali mengenai definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek atau elemen atau juga unsur juga anggota yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Di sini ada penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi, yaitu penulisan dengan cara menuliskan semua anggota di antara dua buah tanda kurung kurawal. Yang kedua ada simbol-simbol baku. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Yang keempat ada diagram Venn, yaitu penulisan dalam bentuk visual. Selain itu, ada juga yang disebut dengan kardinalitas, yaitu sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga, misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen yang berada di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti digambar, ada N dalam kurung A atau dibaca kardinal dari himpunan A. Kemudian ada jenis-jenis himpunan yang terdiri dari pertama ada himpunan kosong atau empty set, yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya atau angka 0 yang dicoret yang berarti menandai bahwa himpunan itu adalah himpunan kosong. Lalu kardinalitas himpunan kosong itu sama dengan 0. Contohnya di sini ada himpunan B, isinya itu X, di mana X lebih kecil dari X, maka X anggota bilangan real. Kardinalitas dari himpunan B adalah 0. Yang kedua ada himpunan bagian atau subset, yaitu himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggota berada di himpunan lain. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Dilambangkan A subset B ekivalen dengan B adalah superset atau superhimpunan dari A. Dilambangkan B superset dari A. Nah, kalau subset itu seperti C, kalau superset itu C yang dibalik. Kemudian ada jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A adalah suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B. Dilambangkan A proper subset B ekivalen dengan B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A. Dilambangkan, maaf ya teman-teman, ini dilambangkan saya tipe. Nah, contohnya seperti himpunan A, isinya ada A, B, C. Yang kedua ada himpunan B, isinya A, B, C, D, E, F. Nah, di antara himpunan A dan B itu ada huruf yang sama, yaitu isinya A, B, C. Sama dengan yang himpunan B, yaitu A, B, C. Berarti A merupakan subset himpunan B, dan A merupakan superset himpunan B. Kemudian yang ketiga ada himpunan yang sama. Definisinya himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya A sama dengan himpunan B. Nah, lalu contohnya ada himpunan A, isinya 3, 6, 7.
Himpunan B isinya ada 6, 7, dan 3. Antara himpunan A dengan himpunan B itu isinya sama, hanya saja urutannya berbeda. Tetapi di dalam himpunan, urutan itu tidak berlaku, maksudnya tidak apa-apa gitu. Maka himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang sama. Kemudian yang keempat, ada himpunan ekivalen. Definisinya, himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari himpunan tersebut sama. Notasinya, A ekivalen dengan B. Contohnya, himpunan A isinya ada 1, 3, 5, dan 7. Himpunan B isinya ada A, B, C, D. Maka himpunan A dengan himpunan B itu ekivalen karena kardinal himpunan A sama dengan kardinal himpunan B. Jadi kardinalnya itu sama antara himpunan A dan himpunan B itu. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada himpunan saling lepas atau disjoint. Definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya, A saling lepas dengan B. Contohnya, di sini ada himpunan A yaitu 1, 2, 3. Himpunan B-nya ada 4, 5, 6. Nah, di antara himpunan A dan himpunan B itu tidak ada angka yang sama. Himpunan A itu dengan himpunan B merupakan himpunan disjoint atau saling lepas. Nah, di sini ada diagram Venn-nya. Mengapa mereka berjauhan? Karena menandai bahwa mereka itu saling lepas. Yang keenam, ada himpunan kuasa atau power set. Definisinya, suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya, P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Jika kardinal A sama dengan M, maka kardinalitas dari P dalam kurung A itu sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, himpunan A isinya ada 1 dan 2. Maka kardinal dari himpunan A itu adalah 2. Nah, di sini himpunan kuasanya. Kita masukkan himpunan kosong, lalu himpunan A itu sendiri, yaitu angka 1 dan 2. Lalu, kardinalitas dari himpunan kuasanya sama dengan 4. Seperti itu. Nah, di sini ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama, ada irisan. Definisinya, irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang di setiap elemennya merupakan elemen himpunan A dan himpunan B. Notasinya A iris B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Nah, saya beri keterangan bahwa yang diwarnai hitam itu merupakan daerah arsirnya. Kenapa? Karena mereka itu kan irisan, jadi yang saya arsir itu di daerah antara A dan B. Itu. Kedua ada gabungan atau union. Definisinya, gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B. Sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Di anggota himpunan A dan B itu saya arsir semua karena mereka itu gabungan kan, jadi saya arsir semua di daerah A dan B-nya. Ketiga ada komplement. Definisinya, komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau U adalah suatu himpunan yang sebelumnya merupakan elemen U.
yang bukan elemen A. Notasinya, nah diagram Venn-nya seperti ini. Mengapa himpunan A tidak diarsir? Karena di sini kan si elemennya bukan anggota himpunan A, tetapi di himpunan semesta. Lalu kemudian ada selisih. Definisinya, selisih dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Notasinya A dikurang B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Sama dengan A iris, B komplement. Kemudian ada beda setangkup. Definisinya, beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya A plus B sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Sama dengan A dikurang B gabung B dikurang A. Kemudian ada perkalian kartesian. Definisinya, perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen kedua dari himpunan B. Notasinya A kali B sama dengan A, B, di mana A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Lalu kita beranjak ke prinsip dualitas. Seperti ini. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S plus diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S plus juga benar dan disebut dual dari kesamaan. Contohnya, dual dari A iris B gabung komplement A iris komplement B sama dengan A adalah A gabung B iris komplement A iris komplement B sama dengan A. Dualitas ini berarti bahwa A iris B gabung komplement A iris komplement B sama dengan A adalah kesamaan yang benar, dan dualnya A gabung B iris komplement A gabung komplement B sama dengan A juga benar. Nah, kan tadi contohnya itu A iris B gabung komplement A iris komplement B sama dengan A. Nah, di dalam prinsip dualitas itu, jika misalkan gabungan berubah menjadi irisan, irisan berubah menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Nah, di sini A iris B, berarti yang diganti adalah irisannya menjadi gabungan. Lalu ada gabungan di sini. Nah, gabungan ini menjadi irisan. Dan di sini ada irisan juga diganti menjadi gabungan. Seperti itu. Sedangkan kan di sini ada A komplement sama B komplement. Nah, A komplement dan komplement itu dibiarkan saja. Seperti itu. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar. Di sini saya tuliskan hukum aljabar dengan dualitasnya. Yang pertama ada hukum identitas, yaitu A gabung himpunan kosong sama dengan A. Dualitasnya A iris himpunan semesta sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum null atau dominasi, yaitu A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dualitasnya A gabung himpunan semesta sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada komplement, yaitu A gabung komplement A sama dengan himpunan semesta.
Dualitasnya A iris komplement A sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten, yaitu A gabung A sama dengan A. Dualitasnya A iris A sama dengan A. Lalu yang kelima ada hukum involusi, di mana komplement A dikomplementkan lagi sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan, yaitu A gabung A iris B sama dengan A. Dualitasnya A iris A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Dualitasnya A iris B sama dengan B iris A. Kedelapan ada hukum asosiatif, yaitu A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Dualitasnya A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Yang kesembilan ada hukum distributif, yaitu A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dualitasnya A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan, yaitu komplement A iris B sama dengan A komplement gabung B komplement. Dualitasnya komplement A gabung B sama dengan A komplement iris B komplement. Lalu ada hukum 01, yaitu himpunan komplement himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Dualitasnya himpunan komplement himpunan semesta sama dengan himpunan kosong. Lalu ada prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan di sini berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. Nah, di sini ada beberapa lemma dan teorema. Jadi kita bisa mengambil definisi-definisinya menurut lemma, teorema, dan lain-lain. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan itu pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Metode pembuktiannya yaitu yang pertama menggunakan diagram Venn. Misalkan A1, A2, dan A3 adalah himpunan. Buktikan A1 iris A2 gabung A3 sama dengan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Kan yang pertama A1 iris A2 gabung A3. Nah, A1 kan ininya iris ya, jadi mengambil sedikit dari daerah A2 dan A3. Lalu A2 dan A3 itu adalah gabungan, maka yang diarsir itu adalah daerah A2 dan A3. Seperti itu. Kemudian ada metode menggunakan tabel keanggotaan. Seperti apa? Seperti ini. Menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Contohnya A1 iris A2 gabung A3 sama dengan A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Nah, seperti ini ya tabelnya. Yang pertama, kita buat dulu A1. Karena di sini sampai A3, berarti kita bikin 8 tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini kita bagi 2. Tabel menjadi 4 tabel diisi 0, 4 lagi diisi 1. Kita isi 0, 0, 0, 0, dan kemudian 1, 1, 1, 1. Lalu yang kedua ada A2. Yang 8 tadi kita bagi menjadi
4 bagian juga, cuman kita selang-seling dua tabel menjadi 0 dan 1. Nah, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Lalu tabel selanjutnya ada A3. Nah, sekarang kita selang-seling 0 dan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lalu ada A2 gabung A3. Nah, kita lihat di tabel A2 dan A3. Oke, kita lihat. Yang pertama, 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 1. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 1, 1. 0 dengan 0, 0. 0 dengan 1, 1. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 1, 1. Kemudian, tabel selanjutnya ada A1 iris A2 gabung A3. Kita lihat. A1, tabel A1 kita lihat, kemudian disandingkan dengan A2 gabung A3. Karena ini bentuknya irisan, maka si nilainya itu harus sama. Jika misalkan beda, maka nilainya akan menjadi 0. Oke, kita lihat 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Kemudian ada lagi A1 iris A2. Kita lihat A1 dengan A2. 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Lalu ada lagi A1 iris A3. Kita lihat tabel A1 dengan A3. 0 dengan 0, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 0, 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. Nah, terakhir ada A1 iris A2 gabung A1 iris A3. Kita lihat nih. Lihatnya yang mana? Lihatnya yang ini, tabel ini. Oke. 0 dengan 0, 0, 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 0 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 1, 1 dengan 1, 1. Nah, coba kita bandingkan. Kita bandingkan dengan yang ini, A1 iris A2 gabung A3. Sama atau tidak? Sama ya, berarti ini terbukti. Kemudian ada menggunakan hukum aljabar. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Nah, kita cari dulu yang kompleksnya. Nah, kita lihat yang kompleks kan ini ya, A iris B gabung A iris B komplement. Nah, kita tulis di kiri. Sama dengan A iris B gabung A iris B komplement itu merupakan hukum apa? Hukum distributif. Maka kita gunakan hukum distributif. Maka hasilnya menjadi A iris B gabung B komplement. Nah, kita cari lagi di sini. Mana yang lebih kompleks? Nah, yang lebih kompleks itu adalah B gabung B komplement. Nah, B gabung B komplement merupakan hukum dari komplement. Maka hasilnya menjadi himpunan semesta. Kita turunkan menjadi U. Nah, hasilnya menjadi A iris himpunan semesta. A iris himpunan semesta itu merupakan hukum identitas. Kita lihat di hukum identitas. Jika misalkan A iris U itu hasilnya apa? Menjadi A.
Selanjutnya ada menggunakan definisi. Dengan catatan, metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi untuk proposisi yang berbentuk implikasi. Contohnya, misalkan A dan B suatu himpunan. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Nah, kita buktikan nih, misalkan yang pertama, X subset A. Karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi subset, X adalah anggota B gabung C. Berdasarkan definisi operasi gabungan, X anggota B atau X anggota C. Dari yang definisi pertama dengan definisi kedua dan ketiga, maka X anggota C itu harus benar, karena setiap X merupakan anggota A. Juga berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan A subset C. Mengapa? Karena setiap X anggota A juga berlaku X anggota C. Nah, disimpulin jadi A subset C, seperti itu. Nah, selesai sudah pemaparan materi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.